sebab situs Kumitir terpendam di bawah tanah. Lapisan pertama berupa pasir pada kedalaman sekitar 1 meter lebih di bawah permukaan tanah. Saat ini, pihaknya telah mempelajari proses bagaimana terkuburnya bekas istana Brewengker itu. Pakar geologi menyebut runtuhnya situs Kumitir Mojokerto diakibatkan banjir bandang besar di masa lalu. Pakar geologi Institut Teknologi November, Dr. Insinyur Amin Widodo mengatakan, struktur bangunan purbakala di situs Kumitir ini terkubur sedimen hingga ketebalan 2 meter lebih. Ia menjelaskan, terdapat 2 jenis sedimen yang mengubur situs Kumitir. Lapisan pertama berupa pasir pada kedalaman sekitar 1 meter lebih di bawah permukaan tanah. Saat ini, pihaknya telah mempelajari proses bagaimana terkuburnya bekas istana Brewengker itu. Ia menyebut, banjir bandang dengan kecepatan tinggi terjadi saat itu, sehingga membuat bangunan purbakala itu terkubur. Kalau menurut kami, prosesnya pada waktu itu ada banjir bandang dengan kecepatan tinggi. Kenapa banjir bandang? Karena dari dulu Indonesia iklimnya tropis, banyak hujan. 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, 15 tahun sekali, dan bahkan 50 tahun sekali bisa terjadi hujan besar yang menimbulkan banjir bandang. Berdasarkan hasil analisis peta topografi, banjir bandang besar menerjang dan mengubur situs Kumitir melalui 2 sungai purba, yaitu sungai yang mengalir langsung dari arah selatan dan sungai dari arah timur. Sayangnya saat ini, kedua sungai tersebut tidak lagi nampak karena dimanfaatkan warga untuk perkebunan tebu dan pembuatan bata merah. Kalau melihat stratigrafi tanah yang ada di Kumitir, ada reruntuhan bata yang diselingi lapisan pasir, kerikil, hingga kerakal. Dari situ bisa kita bayangkan, dulu dinding itu diterjang banjir bandang, kemudian rontok, membentuk lapisan sedimen tersendiri. Sebelum istana itu runtuh dan terkubur tanah, terjadi Perang Parakrek pada tahun 1406 Masehi yang mengakibatkan Majapahit pecah menjadi Majapahit Timur dan Majapahit Barat. Wikramawardhana memindahkan ibu kota ke Dahanapura, Wirabumi memindahkan ke timur. Ibu kota Majapahit menjadi kosong, diperparah bencana alam besar yang mengubur situs-situs di Mojokerto dan Jombang. Kemudian masa berikutnya dijarah sehingga seharusnya jejak masih ada, kini banyak yang hilang. Situs Kumitir ditemukan di area seluas 6,4 hektar. Diyakini sebagai istana persinggahan Brewengker, paman Raja Hayam Wuruk. Ekskavasi situs Kumitir di Dusun Bendo, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo digelar tim dari BPCB Jatim pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Penggalian arkeologis tahap ketiga tahun 2021 yang berlangsung 1 bulan, dari tanggal 1 hingga 30 Maret. Saat ini BPCB Jatim kembali melanjutkan ekskavasi tahap keempat di tahun ketiga situs Kumitir. Penggalian berlangsung hingga 30 September 2021. Targetnya memperjelas kondisi dinding situs bagian barat yang diduga sebagai pintu gerbang istana persinggahan Brewengker.
Brewangker bergelar Wijaya Rajasa merupakan raja kecil atau raja negara bagian yang menjadi bawahan Raja Majapahit. Kala itu, Majapahit dipimpin Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Brewangker menikah dengan Bredaha yang bergelar Raja Dewi Maharajasa. Bredaha dan Tribhuwana Tunggadewi sama-sama putri dari Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Dengan begitu, Brewangker adalah menantu Raden Wijaya sekaligus paman Raja Hayam Wuruk, karena Hayam Wuruk merupakan putra dari Tribhuwana Tunggadewi. Situs Kumitir juga menjadi tempat pendarmaan atau tempat menghormati Mahesa Cempaka, salah seorang raja bawahan Singosari. Brewangker membangun tempat suci untuk menghormati leluhurnya, yaitu Mahesa Cempaka di dalam istana yang kini menjadi Situs Kumitir. Mahesa Cempaka meninggal pada 1268 Masehi. Semasa hidupnya, dia menjadi Bredaha, salah satu negara bagian kerajaan Singosari. Sementara, Singosari kala itu dipimpin saudara tirinya, yaitu Wisnuwardana. Mahesa Cempaka merupakan keturunan kedua Ken Arok dan Ken Dedes. Dia adalah kakek Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Sedangkan Wisnuwardana keturunan kedua dari Tunggul Ametung dengan Ken Dedes.